Lebih banyak juga kapal asing, tapi banyak juga yang belum kena. Tapi Indonesia itu saya bilang ilegal kenapa? Kita ada diatur nih, ada perizinan. Kapal Indonesia ada juga yang belum pakai izin. Kemudian zonasi ataupun DPI, mereka juga banyak yang melanggar DPI. Nah itu juga menjadi pelanggaran. Nah kalau bicara kapal asing, nggak ada cerita. Mereka masuk ke wilayah kita tanpa izin, selesai. Sahabat Bahari, hari ini kita memperingati Hari Internasional Memerangi Praktik Penangkapan Ilegal atau yang lazim dikenal International Day for the Fight Against Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing. Jadi percakapan tentang kejahatan di laut termasuk illegal fishing ini sangat menarik dan saat ini saya kehadiran tamu narasumber yang sangat tepat untuk membicarakan isu ini. Ada Bapak Direktur PLT Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Bapak Dr. Pung Nugroho Saksono. Terima kasih Pak sudah hadir di podcast Segara. Terima kasih Pak Dede. Beberapa minggu terakhir ini Bapak intens sekali kelihatannya melaksanakan kegiatan operasi, bahkan terjun langsung. Apa pesan yang sesungguhnya ingin disampaikan Pak? Terima kasih Dede. Jadi pesan yang ada pertama adalah bagaimana kita Indonesia ini bisa bebas dari illegal fishing. Meskipun bebas itu susah, tapi minimal kita bisa meminimize illegal fishing yang ada di wilayah Republik Indonesia ini. Masih cukup banyak kah Pak sekarang? Ya kenyataannya seperti itu. Jadi memang ya, kalau orang bicara illegal fishing sudah pernah dihabiskan saat Bu Susi, mungkin gitu. Tapi yang namanya kejahatan, yang namanya orang masih bicara perut. Dari zaman dulu tuh copet juga ada, sekarang masih ada. Artinya apa? Orang akan berusaha mengelabui petugas, berusaha untuk menghindari lalainya petugas. Tapi kami hadir bersama dengan aparat yang lain. Ada Angkatan Laut, ada Bakamla, ada kepolisian, bahkan Bea Cukai, KPLP. Di situ mengisi laut kita, di situ kita hadir, negara tidak boleh kalah sama pelaku illegal fishing. Oke. Jadi Pak Dirjen memimpin langsung operasi di laut, turun ke kapal. Ini direncanakan, dadakan atau seperti apa? Sebetulnya itu memang hobi sih ya kalau menurut saya. Oh hobi. Salah satu saya hobi. Jadi saya di PSDKP kan dari nol kita. Bekerja saya di PNS itu dari tenaga kontrak. Ya kan, bagaimana kami menjiwai di situ dan saya tidak pernah pindah dari PSDKP loh. Karir saya pure murni di PSDKP sehingga kami tahu banget bagaimana letak posisi, fungsi maupun personel PSDKP, letak posisi pelaku-pelaku illegal fishing, cara dia melakukan, waktunya kapan, kami sudah puluhan tahun belajar. Darahnya benar-benar darah pengawasan. Boleh dibilang begitu. Tapi kalau hobi menembak masih Pak ya? Alhamdulillah, hobi menembak itu salah satu penyaluran emosi juga. Salah satu melatih kita untuk fokus. Jadi ketika kita menembak itu, kita kan yang diperlukan adalah fokus. Fokus sasaran, ya kan? Nah, ketika kita fokus dengan sasaran tersebut dan itu kita terapkan di dunia pekerjaan kita itu ya. Kita fokus dengan pekerjaan. Sasarannya itu pasti kena. Gitu kan. Artinya apa? Target kita dalam pekerjaan bisa kena. Bisa tercapai. Wah, ini luar biasa. Jadi teori menembaknya ini dibawa ke lingkungan. Itulah. Jadi kalau bukan sekedar, mungkin banyak orang hobi naik sepeda atau apa enggak. Tapi saya lebih memilih itu karena ada filosofi fokus dalam bekerja, fokus dalam menentukan target di situ.
memang pure orang PSDKP lah, orang pengawasan. Apa yang membuat Bapak bisa bertahan selama itu di pengawasan? Ketika kita mencintai pekerjaan, itu tidak ubahnya dengan mencintai pasangan. Luar biasa sekali. Kesetiaan itu nomor satu. Setia pada pekerjaan. Ya. Kalau hanya sekedar kita mencari jabatan, banyak di kementerian lain itu dibuka open bidding. Saya bisa melamar sana, bisa melamar sana, ya kan? Atau di KKP sendiri ada direktorat jenderal lain bisa, ya kan? Tapi kenapa saya tetap mencintai, setia dengan PSDKP? Dalam jiwa saya, laut kita, sumber daya kelautan perikanan kita, harus ada orang yang benar-benar bisa mencintai itu. Harus ada orang yang benar-benar bisa mencurahkan semua pikiran, tenaga, maupun kenekatannya di situ. Karena menekat. Laut kita kalau nggak orang nekat yang ini, susah. Harus perlu keberanian. Harus punya rasa bahwa inilah masa depan kita. Karena daratan kita sudah dikelola habis, laut kita, masa depan kita untuk anak cucu kita. Sehingga berkarir kita di PSDKP sebagai penegak hukum ini dah jiwa raga kami di situ. Saya boleh tepuk tangan, Pak? Nyamuk mati karena tepuk tangan. Jadi cinta dan kesetiaan pada pekerjaan itu tadi sudah sampaikan. Tapi bagaimana itu kemudian setapak demi setapak sampai akhirnya Bapak ada di posisi ini seperti apa gitu? Itu jadi gini. Saya ketika berkarir itu dengan fokus ke karir itu dengan menyampingkan pamrih ya. Ini juga menjadi pembelajaran buat staf-staf kami. Jangan ragu ketika kita mempunyai tujuan, jangan ragu ketika kita mempunyai target, fokus di situ. Jadi ini salah satu contoh, bisa juga teman-teman atau staf kami bisa meniru dalam hal ini. Berkarir itu ketika kita fokus bisa. Jadi staf-staf kita nih ya, jangan merasa percuma sekarang kita kerja keras, toh nanti dirjennya dari luar, kan itu. Kami buktikan bisa. Karena apa? Saya ibaratkan gini, ketika Pak Didi ini mau terbang ke Manado, beli tiket pesawat ke Manado, ya kan? Tanpa harus kenalan dengan pilotnya, yakin tiket saya ke Manado. Sampai Manado. Begitu juga mau naik kereta api dari Bogor ke Jakarta. Sudah beli tiketnya itu, tidak perlu kenalan dengan pilotnya. Ya kan? Tapi yakin saya akan sampai Jakarta. Nah, kembali ketika kita yakin, saya cita-cita saya di sana, fokus saya situ, sopir saya, pilot saya, masinis saya, yang mengendalikan hidup saya Tuhan. Kita kenal Tuhan. Kita nggak kenal pilot loh. Kita kenal Tuhan. Kenapa kita ragu dengan langkah kita? Berdoa itu yang menjadi pondasi kita. Sehingga teman-teman semua, terutama pasukan saya di PSDKP, jangan ragu ketika kalian yakini bahwa Tuhan bersama Anda, cita-cita Anda tanamkan di situ. Insya Allah berhasil. Semangat. Di 2024 ini Pak, dengan operasi yang cukup giat dilaksanakan, berapa kapal ilegal sih yang sudah ditangkap teman-teman? Kurang lebih 30-an loh hasilnya dalam kemarin, dan kita memang gencar. Sebetulnya pelaku ilegal itu tidak hanya kapal Indonesia. Lebih banyak juga kapal asing. Tapi banyak juga yang belum kena. Tapi Indonesia itu saya bilang ilegal kenapa? Kita ada diatur nih, ada perizinan. Kapal Indonesia ada juga yang belum pakai izin. Kemudian zonasi ataupun DPI. Mereka juga banyak yang melanggar DPI. Nah itu juga menjadi pelanggaran. Nah kalau bicara kapal asing, nggak ada cerita. Mereka masuk ke wilayah kita tanpa izin, selesai.
Apa modus operandi yang saat ini banyak berkembang di lapangan, Pak? Untuk illegal fishing? Iya. Banyak. Kalau untuk yang Indonesia udah seperti tadi ya, mereka melakukan penangkapan ikannya, melampaui DPI-nya, atau mungkin mematikan VMS. Tapi kalau yang kapal asing, rata-rata mereka hit and run sebetulnya. Di perbatasan ngambil kembali gitu kan. Nah, itu juga kita harus tepat waktunya. Ketika mereka pas masuk, nah kita bisa intercept. Nah kalau untuk yang kemarin terakhir kapal Rusia itu, memang sudah kami pantau lama. Kapalnya memang lumayan besar, dan parahnya mereka kerjasama sama nelayan atau kapal ikan Indonesia. Ini yang membuat kita juga prihatin. Bagaimana nggak prihatin? Kapal Indonesia loh. Ini kapal Indonesia, bendera Indonesia, izin Indonesia, ikut bantu kapal asing nyuri ikan. Ya kan? Ya harusnya ada tindakan administrasi yang lebih tegas terhadap kapal-kapal Indonesia yang membantu itu. Cabut izinnya lah. Persekongkolan ini sudah dideteksi di awal atau ketika pengembangan kasusnya? Di awal sudah, hanya memang kita kan perlu pembuktian. Ada laporan masyarakat. Jadi PSDKP itu selain kita juga kerjasama dengan aparat lain, kita punya Pokwasmas, kelompok masyarakat pengawas. Ya, siapa itu? Itu nelayan Indonesia yang ada di wilayah kita semua ini, ya kan? Dan itu intelijen kita, mata telinga saya di situ. Mereka bebas melaporkan 24 jam bisa laporan ke kami. Nah, itu tidak perlu kami gaji, tidak kami bayar. Mereka sukarela karena apa? Mereka terganggu melakukan penangkapan di wilayahnya, ada kapal asing nyuri di situ, ya kan? Dia foto, dia videokan, dan itu mengurangi jatah mereka menangkap ikan. Nah, dari situ kita kembangkan, ya kan? Kok ada masuk sampai ke dalam, bahkan dekat-dekat pulau kan itu. Setelah kami tangkap, kita lakukan interogasi, kita lakukan BAP, ngakulah dia. Iya Pak, kami memberikan solar kepada kapal asing tersebut. Yang seyogianya solar itu untuk nelayan Indonesia. Mungkin solar subsidi atau apa, tapi intinya itu solar Indonesia. Tidak ada haknya kapal asing itu menerima itu. Kan itu. Yang pasti kan mereka kemudian tidak bayar pajak di situ. Nah, kemudian berkembang lagi masalah ABK, ya kan? ABK yang kerja di kapal asing tersebut, yang kami tangkap kemarin, yang sedikit agak viral tuh, mereka tidak digaji. 2 bulan mereka kerja di situ, tidak digaji mereka. Artinya ya di situ mereka mau berontak bagaimana di tengah laut. Dulu ada yang lompat ke laut, mungkin saya nggak tahan gitu kan. Lompat, 6 orang, meninggal 1, yang 5 bisa kita amankan. Dari situ kita bongkar lagi. Kamu diapain di sana? Ngapain aja? Gitu. Itulah bahan peluru kami untuk lebih bisa mengejar kapal itu. Oke, tentu selain peran serta masyarakat melalui Pokmaswas tadi, Pak. Kalau teknologi pengawasan yang kita miliki ini sudah seberapa canggih sih? Untuk bicara teknologi, kita punya command center yang dulunya hanya Pusdal. Command center zaman Pak Menteri Trenggono ini luar biasa, lebih lengkap lagi, lebih bisa kita deteksi semua yang Apa yang ada. bisa dideteksi Pak di command center? Banyak. Jadi kapal yang mengapung di atas laut itu bisa kita deteksi semua. Ya. Kemudian kita overlay dengan VMS, kemudian kita overlay dengan ICE di situ. Kalau dengan VMS itu jelas kapal ikan. Begitu kita overlay dengan VMS dia tidak nyambung, oh dia bukan kapal ikan. ICE kita overlay lagi, oh dia kapal tanker misalnya. Nah, untuk kapal-kapal yang melakukan illegal fishing, terutama asing, mereka blank, tidak pasang VMS, tidak pasang ICE, tapi saya pasang Pokwasmas tadi yang bisa ngawasin mereka semua. Kelebihan kita di situ. Okay. Jadi semua teknologi yang dari yang konvensional sampai modern digunakan semua. Ya, jadi sehebat apapun teknologi, ya kan, mungkin ada jedanya dia itu blank area,
ada jedanya, ada gangguan, namanya ini teknologi. Tapi kita bantu dengan masyarakat nelayan yang ada di tengah laut, yang kita hire menjadi POASMAS tadi. Tadi kan Bapak menyampaikan ada juga kapal-kapal Indonesia yang tidak patuh ketentuan, itu juga dilakukan penangkapan juga oleh teman-teman. Oh tentu, bahkan kalau sekarang itu memang ada skema baru. Kalau dulu itu kan semua yang kita tangkap kita sidik, proses hukum. Nah, dengan UU CK ini kita beda. Jadi sekarang tuh ada yang namanya sanksi administrasi, kan? Sanksi administrasi lebih dulu daripada pidana. Bagaimana kita bisa masyarakat tuh jerah dengan itu dulu. Kalau dengan sanksi administrasi tidak jerah, ya terpaksa ketiga kalinya kita pidanakan supaya mereka tahu bahwa Indonesia itu punya wibawa hukum dalam hal ini. Nah, kalau kecenderungannya Pak, kapal-kapal Indonesia ini semakin patuh atau seperti apa setelah rezim UU CK ini? Sebetulnya kalau bicara semakin patuh ya adalah grafiknya ke arah sana. Hanya memang pada saat musim-musim tertentu mereka ada upaya nyebrang ke DPI lain karena di DPI tersebut mungkin sedang tidak musim gitu kan. Tapi apapun alasannya itu kami tetap yang namanya aturan yang kita tegakkan. Nah, dulu kan ada kritik yang cukup keras ya Pak ke pengawasan. Jadi seringkali dianggap tidak memberikan perlindungan dan sebagainya. Saat ini yang dilakukan PSDKP seperti apa? Jargon kami PSDKP sahabat nelayan. Sahabat nelayan. Bagaimana kita bisa bersentuhan secara hati dengan nelayan? Karena apa? Saya buktikan begini. Jadi pernah ketika kami sosialisasi terkait dengan VMS, Pak VMS itu nggak ada artinya. VMS itu hanya mengawasin kami. Kami rugi dengan VMS. Saya bilang begitu. Saya pernah nolong, ada kapal yang ngapung di laut. Dia kerusakan mesin, tidak bisa hidup mesinnya selama 5 hari, terombang ambing, ya kan? Dia telepon ke pemiliknya telepon ke kami, dia minta untuk dibantu kapal pengawas. Kalau ada kapal pengawas terdekat gitu, kami ambil, kami berikan bantuan. Kalau tidak ada kapal pengawas gitu, kami monitor mana kapal nelayan yang nyala VMS-nya terdekat situ. Pemiliknya siapa, kami hubungin, ada kapal dekat situ, coba bantu kapal tersebut. Mereka lakukan itu. Artinya Pak, di laut ini ada kerjasama yang luar biasa di situ. Satu. Yang kedua, pernah kami menolong kapal yang dibajak, kapal ikan. Kapal ikan dibajak oleh nelayan itu sendiri, ya kan? Dan itu sendiri terjadi pembunuhan di situ. Pembunuhan, semua dibunuh. Banyak itu, ada mungkin 25 orang 1 tahun berapa. Nah, pemiliknya bingung karena lost kontak semuanya. Si pembajak memang matikan semua itu alat komunikasi, tapi dia lupa mematikan VMS. Sehingga kami kejar melalui VMS itu, ketemulah barang itu. Itu terjadi di wilayah perairan Aru di Dobo. Dan itulah salah satu bentuk bagaimana VMS itu sangat membantu. Bukan hanya sebagai alat pengawasan bagi kita, tapi ketika mereka mengalami kecelakaan, ketika mereka mengalami butuh bantuan, kami hadir di situ. Nah, selain IUU Fishing ini Pak, apa yang saat ini juga menjadi fokus teman-teman dalam pengawasan dan penegakan hukum? Ini ada hal yang menarik tuh begini. Kita selama ini mungkin terlena dengan nelayan yang dideportasi dari Australia, ya kan? Sudah kita kenal dari zaman dulu, bahkan dulu ketika pulang di deportasi dikalungin bunga nih, wah kayak pahlawan gitu. Kami curiga ketika waktu itu Ibu Dubes datang ke KKP menghadap Pak Menteri, paparan dia, kan? Kami hadir di situ. Yang dipaparkan apa? Nelayan Indonesia yang katanya mencuri teripang sampai masuk ke hutan bako. Ada di paparan itu. Mereka nongkrong di hutan bako, gitu kan. Saya bilang kok sampai segitunya. Karena apa? Pasti mereka mendidih lah. Saya saja kalau melihat kapal asing sampai masuk ke wilayah kita, nggak usah sampai ke daratan, dekat dengan pulau, kita sudah mendidih daerah itu. Saya yakin masyarakat saya juga emosi dengan itu.
Pak Peti perintahkan kami, coba itu dicegah, coba itu didalami. Langkah kami pertama, ketika menerima limpahan deportasi tersebut, saya bilang coba BAP, periksa dia. Periksa sampai dia menyatakan apa yang bisa kita dalami di situ. Sehari nggak ngaku, 2 hari baru ngaku. Ngaku bahwa mereka membawa orang asing, ada negara tertentu dibawa ke pemerintah ke daratan Australia tersebut, 1 orang bayar 80 juta. Wow. Iya. Waktu itu mungkin bawa sekitar 20-an orang dia bawa. Ini artinya ada jaringannya ya, Pak? Ada jaringannya. Dan di situ muncul bahwa pemerintah itu jaringan dia, jaringan ini. Nah, peta jaringan itu sudah kami petakan. Kami petakan dengan informasi yang awal itu kami kembangkan, kami kasih tahu PT kita, coba gerak. Nah, langkah pertama kita bisa mematahkan gerakan mereka di Kupang, ya kan? Tertangkap, kemudian kita, karena ini people smoking itu bukan kewenangan kami, tapi ketika mereka lakukan itu dengan kapal ikan, ketika mereka mengaku sebagai nelayan, kami hak di situ. Nih, sebentar ini Pak, ini agak menarik. Artinya temuan teman-teman itu mengkonfirmasi bahwa kapal ikan kita itu digunakan sebagai salah satu bagian dalam jaringan penyelundupan orang. Sangat tepat. Jadi kenapa begitu? Mereka mungkin menggunakan kapal niaga sudah jelas sulit, biaya besar, ya kan? Mereka beli kapal ikan itu yang murah saja. Kemarin yang kami tangkap di Kupang itu, dia beli cuman satunya tuh 60 juta. Kapal bekas, sudah busuk barangkali kan. Yang penting mesinnya kasih yang lumayan. Waktu itu ada mesinnya 6 mesin di situ. Bisa lari. Karena biasanya pemerintah Australia kalau nangkep mau dibakar tuh. Begitu dibakar, ya sudah mereka kan ditidurkan di hotel, dikembalikan pakai pesawat. Kami tanya kemarin yang di Australia, yang di Kupang, sudah berapa kali kamu menjalankan ketangkap itu? Sudah 5 kali, Pak. 5 kali. Iya, berarti kan itu sesuatu yang buat mereka justru tidak membuat efek jerah lah di situ. Kalau tidak semenguntungkan itu nggak mungkin sampai bolak-balik. Satu menguntungkan dan mereka diperlakukan juga nggak seperti penjahat. Gitu. Karena Australia melihatnya ini nelayan, bukan jaringan gitu loh. Mungkin kalau Australia melihat ini jaringan, beda perlakuan. Karena melihat nelayan, mereka juga ada rasa mungkin kemanusiaan atau apa. Tapi yang jelas kami akan buktikan bahwa dia bukan nelayan. Dan mencuri ataupun membawa teripang itu hanya modus saja. Seolah-olah mereka mencari teripang di wilayahnya Australia, mereka sebagai nelayan, stempelnya nelayan, perlakuannya seperti itu. Tapi saya yakin kalau itu sebagai jaringan people smuggling, perlakuannya beda. Ini semakin menarik, tapi kita minum dulu ya. Oke. Memang podcast luar biasa ini, ada minuman juga kita. Nah, tadi udah disampaikan terkait dengan Australia. Sejauh ini kerjasama yang dilakukan dengan pemerintah Australia seperti apa dalam pemberantasan ini? Luar biasa sebetulnya. Kita sudah lama dengan Australia itu. Kita ada operasi Ganet. Kita kerjasama dengan IBF, dengan AFMA. Itu udah mungkin Pak Didi inilah salah satu pionirnya waktu itu kan, tahu bagaimana operasi tersebut. Namun saat itu seperti seremonial menurut saya, ya kan? Ini kerjasama seremonial, datang ke sana rapat, datang ke sini rapat, operasi bersama gitu kan. Mana gebrakannya itu? Nah, di sini saya gebrak, di sini kami hadir, di sini pola operasi kami beda. Apa yang kemudian itu membuat perbedaan sehingga menghasilkan penangkapan beberapa atau penggagalan? Kami punya konsep. Dalam operasi kami punya konsep, kami punya target operasi. Kembali ke target. Ketika target kita fokus, kena. Bagaimana fokus? Belajar nembak. Kapan-kapan saya ajak nembak. Luar biasa. Kalau untuk ini Pak, pencegahannya sendiri seperti apa? Gitu?
Ya, jadi saya sampaikan ke anggota kami yang terutama perbatasan ya, perbatasan atau di pulau-pulau bawah ini, kita punya pekerjaan yang memang unik dalam arti ini menggunakan kapal ikan, statusnya sebagai nelayan, tapi dia sebetulnya tidak nyarikan, ya kan? Tapi dia sudah mencoreng nama baik nelayan Indonesia. Nah, mencoreng nama baik nelayan Indonesia itu kami akan luruskan di situ. Jangan sampai Australia mengecap bahwa nelayan Indonesia nyuri di mereka. Tidak. Sumber daya kelautan perikanan kita sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Saya bilang kenapa? Laut kita, terumbu karang kita, ekologi kita masih bagus. Kita jaga itu. Makanya ketika ada kapal asing apalagi pakai troll, wah itu benar-benar sudah merusak bukan hanya ekologi tapi masa depan anak cucu ke belakang kita. Jadi kita wajib di situ kita hentikan. Nah, yang pengungkapan terakhir yang dilakukan teman-teman di BSIKP untuk penggagalan penyelundupan ini kan salah satu yang mungkin unik ya Pak dalam beberapa tahun terakhir ya. Gitu. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail Pak kronologisnya pada saat itu seperti apa? Gitu. Jadi ketika sebenarnya gini, mereka tuh masuk ya dari luar negeri itu sebagai visanya turis ke Bali, gitu kan, di Bali. Kemudian di Bali kita juga punya ya intel-intel kita lah di situ. Kita pelajari lah kalau hanya orang sekedar turis berjemur jalan-jalan itu udah biasa. Tapi ada gelagat lain di situ. Kita sudah tahu bagaimana perilaku orang yang mau menyeberang itu sudah hafal, ya kan? Oh seperti ini. Dari situ kemudian dia bergerak, ada yang bisa langsung atau dari Bali sudah ada nunggu di tengah kapal. Atau ada yang dia melipir dulu, melipir tuh mungkin lewat pinggir-pinggirnya gitu ya. Bisa masuk Kendari dulu, by pesawat, ya kan? Itu kan udah di dalam dia. Dari situ sudah ada jaringan mereka. Dipecah lagi di situ nanti, berapa kapal gitu. Tapi pasti endingnya masuknya kebanyakan lewat mana itu Kupang, ya kan? Dari Kupang sini kita bisa tahu ya. Pastikan di situ ada kapal ini yang beda dengan kapal yang wilayah Kupang tersebut. Ada nih Pak ini. Nah, konsentrasikan di situ. Pantau dia. Ternyata ada orang-orang asing di situ. Mereka pintar. Orang asing itu langsung sama mereka diinapkan di hotel murah itu. Dia nggak keluar dia. Yang kapal yang ABK Indonesia ini yang dia dikelabui sama jaringan tersebut, dia yang belanja makanan, dia belanja segala sesuatu untuk kebutuhan itu. 3 hari dia tuh kita pantau, keluar masuk kita biarkan sampai dia tuh masuk ke kapal itu, pastikan dia masuk, kita gerak. Dia masuk situ, kemudian malam hari. Kapal catnya hitam, kapalnya kecil, ya kan. Terus kemudian tidak ada lampu sama sekali, tidak ada penerangan sama sekali. Kita kejar-kejaran di situ. Itu beda kita dengan ngejar kapal Rusia atau besarnya. Tengah malam, laut gelap, nggak kelihatan apa-apa. Hanya bunyi suara mesin yang butuh kita kejar, berhenti dia. Dia berhenti, kita bingung nih, kemana arahnya? Kan nggak kelihatan. Kita berhenti, ikut berhenti, bunyi lagi tong 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 tong, kejar lagi, jalan lagi, berhenti lagi, karena gelap, ya kan? Jarak pandang terbatas. Gitu. Nah, kemudian ketika kita dekati dia lari, sudah, kejar-kejaran, kita buang sedikit senjata peringatan, tembak, mereka berhenti, terbukti, dan itu ada orang-orang asingnya di situ. Yang saya tangkap dari beberapa penjelasan Bapak, kayaknya kita ini sekarang kalau operasi itu tidak ada istilah menggergaji laut lagi. Jadi semua basisnya adalah data, informasi, begitu Pak? Ya, karena itu salah satu strategi kami dengan anggaran yang terbatas. Okay. Ya kan? Kita paham, pemerintah ini kan banyak PR, banyak pekerjaan, anggaran kita kan tidak seperti dulu lagi. Dengan apalagi penambahan kapal yang ada. Nah, dengan keterbatasan tersebut, bukan kita kalah dengan situasi, tapi bagaimana kita harus punya strategi. Kita harus punya pola intercept. Tidak lagi gergaji laut, ya kan? Caranya gimana? Dengan teknologi, dengan informasi jaringan di lapangan, dengan Pok Wasmas, insya Allah itu bisa. Terus, apa kabar Pak dengan penyelundupan BBL Pak? Nah, itu dia yang menarik.
BBL nih kemarin juga sempat kita banyak menangkap. Kita kolaborasi dengan teman-teman Angkatan Laut, dengan kepolisian, Bea Cukai. Kita lakukan penangkapan mereka pada saat mereka mau memindahkan atau mereka membawa BBL tersebut baik di darat maupun di laut ya. Pemerintah sudah membuka, ya kan? Karena apa? Ini pemerintahnya jadi penonton. BBL ini, mohon maaf nih, BBL ini komoditas yang mahal, komoditas yang luar biasa. Sementara pemerintah nggak dapat apa-apa. Bayangkan, sekali kita tangkap bisa 30 miliar BBL tersebut nilainya, ya kan? Pemerintah dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Nah, dengan kebijakan Pak Menteri, Pak Trenggono ini dibukanya kembali, tapi dengan sistem yang ketat, dengan aturan yang ketat, sehingga kita pengalaman yang sudah terjadi tahun-tahun sebelumnya bisa kita hindari di situ. Jadi pola-pola seperti ini kita tinggal menjaga nih. Harusnya mereka melalui pintu yang sudah ditentukan pemerintah. Kalau melalui pintu yang ditentukan pemerintah, negara dapat PNBP. Tapi kalau mereka lewat kiri, ya kan, kita nggak dapat apa-apa nih. Gitu. Ya sebetulnya itu ketika kita bicara negara ini sebenarnya butuh biaya, butuh pemasukan untuk rakyat sendiri kok. Kita menyadarkan para penyelundup itu jangan menyelundup lah. Supaya apa? Negara dapat gitu loh. Ketika negara dapat, toh pembangunan untuk kita semua ini, bukan untuk KKP, tidak, semua. Kalau untuk strategi yang saat ini dikembangkan teman-teman di PSDKP ini seperti apa Pak untuk menangani penyelundupan BBL ini? Ini kan agak-agak ya kan sebelumnya kemarin kita sempat di sini ada PMO ya. Nah, kami lebih dulu kita strategi kami ketika kita ada tugas sebagai PLT, saya bentuk yang namanya tim booster BBL. Oh ada timnya juga? Kami buka. Jadi kalau kita hanya menunggu lama. Jadi saya bentuk tim booster ini lintas UPT, saya tarik tim-tim tersebut, kemudian saya jadikan satu, ya kan? Itu saya oplos. Saya oplos yang di timur, ada di barat, supaya medan baru. Pemain-pemain juga nggak hafal, oh ini orang pengawas, orang KKP. Mereka pasti nggak akan kurang paham dengan orang-orang saya di lapangan. Dan itu nyebar sampai ke akar-akar sana. Mereka hadir sebagai sel-sel aktif di lapangan. Ya, sebagai sampai dengan saat ini. Sampai saat ini sebagai informan dan sebagai pemukul. Jadi bisa langsung melakukan tindakan di lapangan di situ. Oh, oke. Kami bekali senjata mereka semua. Jadi karena ini mengingat biasanya kalau yang non bisnis besar itu pastilah mereka juga akan nekat, ya kan? Senjata dalam hal untuk membela diri, ya kan? Kalau ada perlawanan dari mereka. Intinya kita dalam hal ini siap mengamankan kebijakannya pemerintah, KKP terutama. Kalau untuk jalur atau peta penyelundupan BBL ini seperti apa sih Pak sebenarnya? Sudah tahu kita dari mana, siapa, kemana, endingnya di mana, itu sudah mulai kita pelajari, sudah mulai kita kantongin barang ini, ya kan? Tinggal ya patahkan satu-satu bisa. Artinya tetap kita koordinasi dengan lintas aparat penegak hukum yang lain, supaya ada kolaborasi di situ, supaya negara hadir di situ dan kita tidak ada yang jagoan di lapangan, tapi semua ini atas kerjasama sinergi yang ada. Kolaborasi. Nah, dengan begitu banyak hal yang tadi sudah dilakukan di aspek pengawasan, Pak, ini bagaimana kemudian ini tuh bisa berdampak pada masyarakat? Pasti, karena akhir hari ini kan kita agak sedikit gencar. Akhirnya agak sedikit kita lebih intensif. Dari situ terlihat bahwa masyarakat ternyata lebih apresiasi terhadap kami juga nggak berhenti-henti. Saya lihat ada tiap hari komentar gitu kan. Bahkan ada yang komentar, oh ini KKP ini mungkin Angkatan Laut atau tentara. Kami bukan Angkatan Laut, kami bukan tentara. Bahkan Bapak polisi, bukan. Kita Kementerian Kelautan Perikanan.
kita penegak hukum di bidang ini. Jadi ketika bicara penegak hukum kelautan perikanan, itu kita punya. Masih ini ya Pak, Dirjen, masih sempat mantau medsos juga Pak? Itu kembali lagi ke apa ya? Salah satu saya melihat bagaimana respon masyarakat. Lebih ke sana. Iya. Apakah tindakan kami ini tidak disukai atau tindakan kami ini salah? Kami bisa introspeksi di situ. Ya kan itu perlu karena apa? Kita harus membuka keran kritik, kita harus membuka keran saran dari masyarakat supaya kita tidak lengah, kita tidak terlena dengan apresiasi, pujian atau karangan bunga atau tepuk tangan. Yeah. Ingat, nyamuk mati karena tepuk tangan. Persis itu saya ingat sekali. Nyamuk mati karena tepuk tangan. Ya, kita terlena dengan tepuk tangan, tahu-tahu das kita bisa kalah di situ. Mana? Jadi konteksnya tadi mendapatkan informasi feeding dari masyarakat tentang hal-hal yang sudah dilakukan. Yeah. Tadi kan sudah disampaikan juga terkait kerjasama dengan Australia, tapi secara lebih ini Pak, secara lebih karena kita juga punya banyak keterbatasan. Bagaimana kerjasama pada level nasional maupun internasional ini terus dilakukan sebagai strategi pengawasan? Harus, karena itulah yang namanya jaringan. Jaringan itu secara formal pun kita bentuk. Jaringan formal itu kita lakukan negosiasi, rapat-rapat segala macamnya, baik nasional maupun internasional. Bahkan kita punya jaringan Interpol. Ketika kita mempunyai target kapal yang memang dia negara asing, ya, kami sempat notice ke Interpol kemarin tuh kapal itu. Artinya ketika sudah kami notice, pasti dunia melihat bahwa ini buronan Indonesia dan adalah sekarang yang sudah kena di situ. Ya kan, jadi serius dalam hal penegakan hukum, dalam hal pengawasan sumber daya kelautan perikanan itu penting. Kalau kita tidak serius, kita main-main, nanti rakyat kecewa. Anggaran yang sudah diberikan kepada kami ini harus kami pertanggungjawabkan dengan kinerja. Kalau komunikasi dengan aparat penegak hukum di laut juga tetap ini ya Pak, berjalan? Harus, wajib. Karena apa? Ketika kita patah dengan komunikasi dengan aparat yang lain, kita nanti akan ketinggalan informasi, kita akan capek kerja sendiri, kan? Banyak hal yang tidak bagus di situ. Jadi pentingnya komunikasi, pentingnya hubungan informal. Kenapa informal? Yang penting. Tidak perlu bersurat-suratan, kita tuh membutuhkan bantuan dari teman-teman aparat yang lain. Cukup by phone, cukup WA, cukup gerak. Itu himpunan. Sedemikian cairnya harus, saat ini. Harus, karena ketika kita tidak cair dalam komunikasi dengan aparat penegak hukum lain, mengejar TO itu sangat sulit. Sebagai Direktur Jenderal Pak, Bapak melihat idealnya pengawasan dan penindakan hukum kita di masa depan itu harus seperti apa? Kalau bicara idealnya ya kita saat ini sih masih sedikit secara personil ya. Secara kapal pun kami juga masih sedikit. Ideal kapal pengawas kurang lebih 70 lah, sekarang baru 34. Kemudian kalau untuk bicara personil kita mungkin idealnya, kita kan punya beberapa UPT nih. Tiap-tiap provinsi kalau bisa ada UPT-nya. Jadi sekarang ini kita baru ada 14 UPT. Harapan kami tahun ini, tahun depan bisa nambah 10 UPT lagi atau berikutnya gitu. Karena apa? Rentang kendali operasi itu penting. Ketika kita mendekatkan rentang kendali operasi di wilayah objek pengawasan, itu akan lebih mudah daripada kami menggerakkan kapal pusat jauh-jauh ke sana. Kalau saat ini masih sangat jauh Pak ya? Atau belum ideal ya? Belum ideal, tapi ya sudah ada lah sedikit hasil. Ya kan, masyarakat sudah melihat bahwa kami tidak tidur, kami di sini hadir, kami di sini bekerja. Contoh misalnya untuk di Natuna itu juga barang yang seksi di sana. Barang seksi karena apa? Bukan hanya perikanan yang di situ, bukan hanya sumber daya perikanan, tapi di situ ada mineral segala macamnya. Sehingga negara lain, negara tetangga mengklaim di situ rame-rame, bahkan ada yang sampai 9 days line seperti itu. Terus kemudian mereka mengklaim menggunakan LK, ya kan?
landas kontinen, kita menggunakan klaimnya ZTE, ini agak nggak nyambung memang. Landas kontinen yang dia klaim itu kan dasar laut sampai Palung habis. Sementara kita atas air 12 mil. Itu kan kayak bebek sama ayam kalau sama-sama bunyi tapi nggak bisa nyatu. Tapi memang saat ini sedang dilakukan keputusan, sedang dilakukan rapat-rapat bagaimana memutuskan yang benar-benar bisa firm, jadi lapangan kita bisa enak. Hal-hal yang seperti tadi Pak, dispute maritim itu menghambat nggak sih Pak penegakan hukum akhirnya? Kalau dibilang menghambat, tapi pun kita juga itu jangan dijadikan kendala. Buat kami sebatas atau kita melakukan pengawasan, bagaimana kita hadir di situ, kita meyakinkan kepada masyarakat, terutama di Natuna nih banyak nelayan yang mereka melaporkan ke kami video-videonya itu kan dulu kan, Pak ini udah sampai sini Pak gini, kita hadir di sana. Nah itulah yang saya bilang tadi, Mas Wawas yang di lapangan yang tidak kami gaji, tapi mereka ikut menjaga karena mereka merasa bahwa wilayahnya dimasuki orang asing, sumber daya yang harusnya buat mereka terambil sama orang asing, mereka rela memberikan informasi kami dan kami langsung tindak. Nah karena tadi sudah disinggung masyarakat, apa harapan Bapak kepada masyarakat untuk pengawasan maupun pengelolaan sumber daya perkenan yang berkelanjutan ini semakin hari semakin sadar. Jadi PSDKP kita punya program baru nih sekarang nih. PSDKP mengajar. PSDKP mengajar. Ya, itu turun ke sekolah-sekolah. Kami turun ke sekolah-sekolah bahkan mulai dari SD, ya kan? Kami pernah ya ada SD, salah satu SD itu kami buka open ship, bahkan kami bawa ke laut mereka. Ternyata tanggapan mereka luar biasa. Ini laut kita. Jadi kita sampaikan ke anak-anak itu ada ikan-ikannya seperti ini. Kita punya alutsistanya seperti itu. Kita punya kapal, kita punya senjata untuk menjaga itu kan. Mereka tahunya kan selama ini itu hanya dilakukan oleh mungkin polisi ataupun tentara. Kita ada di situ dan mereka paham di situ. Dan kita sampaikan ikan-ikan ini ya adik-adik semua yang dulu itu kalau kita dengar ada binatang dinosaurus itu kan hanya sebagai cerita. Kalau enggak kita jaga, nanti ikan-ikan kembung itu mungkin hilang. Hanya cerita. Ikan paus hanya cerita. Ikan lumba-lumba akan hanya cerita ketika tidak kita jaga. Nah, adik-adik ini kita pahamkan seperti itu, bahkan tidak hanya di lingkungan ibu kota. Ini hari ini saya lihat SDK tuh mengajar di Papua. Di pelosok ujung negeri kita sana yang tidak tersentuh kasarnya. Kita hadirkan ke sana petugas kita berikan pemahaman masyarakat karena masih ada pengebom. Mengebom itu akan merusak lingkungan, mengebom itu akan merusak terumbu karang, akan merusak ekologi. Kalau itu udah rusak semua, kalian selesai hidupnya karena di laut. Ya kan? Nah, itu kita sadarkan situ. Sehingga ketika bapaknya berangkat ke laut mau ngebom, anaknya yang ngelarang, "Pak, jangan ngebom. Nanti akan rusak laut kita. Nanti besok saya makan apa?" Jadi pada kita capek-capek nih ngejar-ngejar terus, ada tindakan persuasif di situ. Hadirnya kita. Artinya memang sudah ini ya, dari hulu sampai dengan hilir teman-teman ini semua strategi digunakan, baik yang preventif, preemptif. Insya Allah. Luar biasa. Ini daging semua yang kita bahas hari ini. Tadi kan sudah illegal fishing, BBL sudah kita bahas, kemudian penyelundupan. Ini kan kalau bicara sumber daya kelautan perikanan ini kan ada aspek laut juga nih. Bagaimana teman-teman di pengawasan ini mencoba untuk mengamankan sumber daya kelautan kita ini? Nah, terima kasih. Jadi ada sekarang tuh KKP itu juga menerbitkan perizinan terkait dengan PKKR, di mana di situ pengelolaan ruang laut diatur. Ruang laut loh. Artinya apa? Orang mau menggelar kabel bawah laut itu izinnya di tempat kita, ya kan? Terus kemudian orang mau perusahaan atau perorangan mau mengelola atau mau dia membangun wilayah pesisir, izinnya di kita. Dan ternyata banyak yang belum, Akhirnya kami segel. Kami hadir, kami tanya, kami BAP belum ada, kami segel. Anda silakan ngurus dulu KKP. Ya kan, selesai itu ya tentunya kami lakukan denda dibayar ke negara untuk PNBP. Setelah itu clear, baru
Dijen PRL menerbitkanlah PKKL. Mereka tidak akan menerbitkan itu kalau belum clear dengan PSDKP. Itulah kerjasama di dalam KKP sendiri. Kita juga ada saling mengikat, kita dengan perikanan tangkap, saya tertibkan terkait dengan kapalnya. Kemudian Dijen Perikanan PRL kita tertibkan dengan apa yang menjadi kewenangan beliau, PKKL, pantai-pantai, pembangunan pulau-pulau itu yang menurut mereka tidak akan terlihat orang kota. Kami punya satelit, bos. Kami bisa lihat, bos, di situ. Ini ada bangunan di situ, ya kan? Coba turunkan sana, banyak. Sekarang kami sedang proses untuk di dekat sini, Pulau Seribu. Mereka membangunnya luar biasa. Laut ya keruk-keruk itu terumbu karang, mungkin mau dibikin kolam kan, tapi itu kan rusak terumbu karang dan tidak izin. Ya kami hadir di situ untuk menertibkan itu. Bahkan di terluar di Natuna pun kita juga pernah lakukan tindakan itu. Artinya bicara kelautan perikanan, sumber daya kelautan perikanan itu menjadi konsentrasi kami untuk melakukan penertiban. Ini pertanyaan awam ya Pak. Kalau untuk pengawasan bangunan yang di atas perairan mungkin bisa bisa tampak secara visual. Yang kabel laut Pak, teman-teman nyelam ke bawah. Ya, ketika mereka kita ada informasi kan, ada informasi. Itulah gunanya tadi yang namanya nelayan di air, di atas air melihat kapal besar gitu kan. Kemudian dia mengeluarkan kabel besar-besar gitu kan. Mereka lapor ke kami kejar ke sana, kita turun. Kalau sudah seperti itu baru kita nyelam. Kita pastikan ada izin nggak? Oke, ada. Ketika ada izin, kita pastikan apakah sesuai koordinat tersebut yang ditentukan oleh perizinannya untuk menggelar itu. Kebanyakan mereka mencari simpelnya itu kan daripada melambung itu sudah langsung saja seperti ini supaya lurus gitu kan. Tapi begitu lurus justru dia nindis terumbu karang, merusak terumbu karang. Itu sudah salah dan itu bisa kita denda dan sudah ada kita denda. Perusahaan besar. Cukup banyak Pak yang ditangani ya? Lumayan lah. Perusahaan komunikasi. Besar dong Pak PNBP dari pengawasan ini? Alhamdulillah. Berapa sih Pak? Ya di atas dari target. Oh, di atas dari target? Iya, kami ada target sekian, tapi kami di atas itu. Sebetulnya kita prihatin ketika target penindakan kok jadi lebih besar. Artinya apa? Berarti belum sadar masyarakat. Belum taat. Ya kan? Nah sekarang kami dengan adanya sosialisasi, kami adakan tindakan itu, mereka akan berpikir, oh nanti akan kena. Dan alhamdulillah sekarang udah grafiknya udah menurun. Artinya masyarakat sudah mulai sadar dalam hal ini. Oke, artinya targetnya tetap adalah kepatuhan ya Pak, bukan peningkatan PNBP pengawasan. Oh jelas. Kita bicaranya kan penegakan hukum, penertiban gitu kan. Ketika PNBP besar dari pelanggaran, PNBP besar dari tindakan hukum, berarti masyarakat belum sadar. Nah kalau sudah mengecil, masyarakat sadar di situ. Mana yang lebih kompleks permasalahannya Pak? Pengawasan di perikanannya atau di kelautannya? Sama-sama. Karena ini kan untuk kelautan bisa dibilang barang baru nih. Barang baru. Dulu orang tidak menyangka bahwa KKP punya kewenangan di situ. Ya kan? Banyak di pantai-pantai terutama di Sulawesi sana, di Batam yang luar biasa kompleksnya di situ penggunaan PKKRL. Kami hadir di situ, kami sampaikan masyarakat, ini aturannya loh, ini loh yang harus dilakukan oleh pelaku usaha, sehingga mereka sedikit-sedikit saling paham. Dengan kepahaman mereka akan saling menyampaikan ke sesama pelaku usaha, gitu. Jadi antar mulut mereka, salah satunya seperti itu. Di situlah kita bisa meyakinkan masyarakat tidak hanya perikanan, tapi kelautan kami juga tertibkan. Oke, luar biasa. Mungkin sedikit ini Pak sebelum kita mengakhiri sesi podcast Gerai di sini, closing statement untuk para pemirsa kita. Terima kasih. Bari. Terima kasih sahabat Bari. Jadi sebagai closing statement kami dari Direktorat Jenderal
pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan menghimbau kepada para pelaku usaha, baik pelaku usaha perikanan, baik para pelaku usaha kelautan, ikutin aturan yang ada, ya, tertib. Semua aturan yang sudah dibuat ini, saya yakin tidak perlu ada backing ketika usaha itu tertib peraturannya, tertib perizinannya. Jadi abaikan yang namanya backing, tapi yang jelas dengan tertibnya perizinan itulah backing bapak-bapak pelaku usaha semuanya, ya kan? Kami hadir untuk menertibkan itu. Kami hadir untuk masa depan anak cucu kita supaya laut kita benar-benar bisa dimanfaatkan dengan baik, dengan tanggung jawab. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi. Baik, sahabat Bahari, hampir 30 menit lebih kita berbincang-bincang dengan Pak PLT Dirjen PSDKP. Tentu yang bisa kita lihat adalah betapa komitmen yang kuat untuk tidak menyisakan ruang bagi upaya menghancurkan atau merusak sumber daya kelautan dan perikanan, dan itu jelas sekali dari berbagai hal yang beliau sampaikan, menjaga wilayah laut kita dari IUU fishing, dari penyelundupan BBL, kemudian dari hal-hal yang merusak sumber daya kelautan, serta penyelundupan manusia. Jangan lupa untuk follow dan ikuti isu-isu kelautan perikanan melalui media sosial Kementerian Kelautan Perikanan. Sampai jumpa di podcast Segara selanjutnya.